Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berjumpa kembali di KPP Gabungan Scrum dan Agile untuk pertemuan yang terakhir. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya. Baik Ibu dan Bapak, seperti biasa, belum nanti materi disampaikan oleh Coach Dedi. Kita awali dulu dengan membaca tilawah dan kemudian kita lanjutkan dengan membaca 3 karakter SPC. Sebelum dibacakan beberapa ayat suci Al-Quran, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Tommy. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tunggu sebentar, Mas. Ya. Saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran dari surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira allazina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yakuluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sahidan juruza am hasibata anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina 'ajaba idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah dengan segala firman-Nya. Jazakallah Pak Tommy. Saya izin share screen. Selanjutnya kita akan membacakan 3 karakter SBC. Sudah terlihat ya di layar? Sudah terlihat? Sampun. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk bangsa dan agama. Berjuang untuk bangsa dan agama. Karakter bisnis. Karakter bisnis. Memastikan halal. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi. Membiasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Hidup sederhana dan bersahaja. Karakter muslim. Karakter muslim.
Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan Sunnah hidup. menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Sabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Suka berbagi dan empati. Berbagi dan empati. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah. Terima kasih. Mudah-mudahan 3 karakter SBC bisa selalu istiqomah kita laksanakan. Baik, tanpa berpanjang lebar, Coach Dedi sudah siapkah? Cek monitor. Coach Dedi sudah siap? Alhamdulillah. Siap. Langsung Siap. Siap. Udah nikah loh siapnya. Kemarin. Siap, tanpa berpanjang lebar, langsung saya serahkan kepada Coach Dedi. Baik, jazakallah khair katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Vila, apa kabarnya? Berapa abad kita nggak ketemu? 3 minggu, 4 minggu mungkin ya. Kita gagal terus ya. Nggak terasa ini pertemuan terakhir. Makin final itu memang makin ini. Nggak ada yang final itu piramidnya bottom up gitu. Makin sedikit tinggal 6 gitu ya. Ya mungkin yang lain sedang ada agenda tadi dan sebagainya kita atau mungkin yang sedang sakit kita doakan cepat sembuh. Mungkin ada urgensi yang tidak bisa dihindari gitu ya. Kita juga punya kesibukan masing-masing. Ibarat kalau kita nonton kokos kartun waktu di Indosiar tuh mengumpulkan bola Dragon Ball itu sangat sulit. Mengumpulkan ke-7 bola gitu kan, 1-7 itu nggak pernah ketemu dan sangat susah. Apalagi mengumpulkan antum-antum yang sangat super duper gitu ya, sibuk. Apalagi ini minggu pagi, waktunya yang biasa untuk keluarga, ada yang mungkin jogging, ada yang bersama sanak saudara atau resepsi dan sebagainya harus menunda gitu ya. Semoga ini menjadi keberkahan di dalam majelis ilmu ini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena waktunya juga terbatas, sudah 9:30. Karena tadi sempat bingung kan, ini jadi apa enggak gitu. Enggak, ini sudah standby gitu. Enggak ada yang ini muter-muter aja. Mungkin masih sibuk dan sebagainya. Oke. Di pertemuan terakhir ini, saya lebih fokus ke teman-teman untuk mengeksekusi persiapan bisnisnya untuk menghadapi Ramadan. Jadi sebenarnya kalau mau prepare itu dari minggu lalu paling lambat ya. Kalau saya sama tim itu biasa kalau prepare bisnis momentum, nah itu sebulan sebelum ya ketika orang bilang wah Rajab. Nah kalau sudah masuk Rajab atau Sya'ban itu artinya udah siap-siap untuk bisnis momentum, terutama di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kita kan mulai Ramadan itu 14 sampai 15 April ya, walau-walam ya. Sekitar itu otomatis lebarannya juga 14-15 Mei. Nah, sudahkah kita mempersiap? Kemarin kita udah belajar eksekusi panjang gitu ya, Scrum and Agile. Nah, sekarang kita fokus ambil sampel. Sudahkah kita mempersiapkan eksekusi apa nih yang mau kita garap gitu? Ada uang di depan kita gitu ya. Kalau saya sih prinsipnya agile, jadi fleksibel. Bisnis pun agile. Ada modal lebih, ada uang nganggur, sambil nunggu ini laku, itu laku. Ada bisnis nih yang bisa digarap selama momentum Ramadan, kita hajar karena apa aja yang bisa jadi duit bagi Anies sih seperti itu. Nah, berikut Ane lihatkan sedikit, semoga bisa ada pencerahan apa sih yang bisa dieksekusi bisnis Muslim ini ya terkait Ramadan.
Bahkan yang non muslim aja malah jualan bisnisnya koko-koko yang Cina-Cina itu impornya udah gede-gedean, dari 2 bulan lalu masih harga murah dan sebagainya. Terbukti ya harga cabai sudah mulai 100.000 per kilo. Itu naik. Sebenarnya itu kartel-kartel aja nyimpan, udah pada dibuat dalam bentuk lain gitu ya. Oke, untuk ini saya mau ngeliatkan e-book Muslim. Kelihatan ya. Di layar terlihat serannya ya, Komandan. Siap. Oke. Nah, The New Muslim Lifestyle, Hijrah Digital dan Leisure ini saya ambil dari Mas Yusuf Hadi, Muhammad Sifik, dan Farid Fatahillah. Jadi, maksudnya milenial in the era revolusi gitu ya, Muslim market. Nah, jadi makin pandemi, makin religius, dan makin digital, dan makin more fun. Kenapa funnya? Terbukti pada libur sekolah anak-anak pada asik bermain ya, bahkan sampai karena kakak saya seorang guru, bahkan sampai funnya gitu ya, kita sampai anak-anak kita nggak tahu lagi sudah ini ngerjain tugas atau enggak, sampai akhirnya nilainya 0 dan sebagainya, dan nggak naik kelas tiba-tiba gitu kan, kaget dipanggil guru, macam-macam, saking funnya. Nah, 4.0 dan Muslim lifestyle ini sangat mempengaruhi konsumen-konsumen yang ada di Indonesia gitu. Dari sisi bagaimana mereka menggunakan need dan use, dan bagaimana mereka memanfaatkan teknologi ini. Tapi juga aspek-aspek dari dimensi spiritual keislamannya, kemudian fungsionalnya, maupun emosionalnya atau leisure. Jadi perhatikan 3 poinnya ini adalah spiritual, kemudian fungsi, dan emosional. Kira-kira dari bisnis kalian yang sekarang ini gitu ya, mana sisi yang belum muncul spiritualnya? Kalau secara fungsi saya yakin absolutely yes, teman-teman sudah memunculkan itu gitu. Misalnya Bos Madi dengan propertinya kan, properti syariah, dan secara fungsi dia sudah memunculkan A, B, dan C. Kemudian sisi apa spiritual yang belum dikeluarkan gitu. Apa yang kayak kemarin kayak tanpa DP, bebas riba dan sebagainya sebagai contoh. Kemudian emosional apa yang ingin dikeluarin di bulan Ramadan gitu. Terutama kalau saya biasanya momentum jual rumah itu tahunan itu yang pas orang mau THR biasa Pak, 2 minggu sebelum mereka Lebaran, ada sekelompok milenial anak muda yang saving their money for down payment gitu. Ada yang untuk DP. Jadi ketika THR keluar 10 juta, 20 juta, mereka saving untuk mulai membangun yang namanya KPR rumah dan sebagainya. Itu salah satu peluang gitu. Kemudian Pak Arham, kira-kira apa nih dari bisnisnya yang bisa keluar gitu kan? Begitu juga dengan Pak Tommy dan yang teman-teman yang lain, Dona gitu ya. Nah, di sini terlihat ada goals-nya ya. Jadi Mas Yusuf Hadi itu mengambil dari buku, ini bukunya bagus banget, teman-teman bisa baca. Terjemahannya belum ada kan. Jadi hubungan singularity itu hubungan yang sangat dekat ketika manusia itu terkait dengan biologinya. Kemudian bagaimana manusia ini di umur sekarang itu makin kesini makin ke AI atau kecerdasan buatan. Ini contoh-contoh dari yang useless, manual labor ya, secara fisik gitu kan, buruh secara manual, kemudian ke subhuman, di assembly atau repair ya. Kemudian repair di sini ada diagnosis, perencanaan, planning, fine motor skill, penemuan. Makin naik skill levelnya beyond human, heavy lifting, precision welding ya. Welding itu pengelasan ya, presisi. Ya. Kalau audio translation sekarang seperti speech to text, text translation, text to speech. Seperti kadang kalau saya bilang, saya nggak bisa ngetik ya lagi di jalan. Padahal di chat
chat, Japri, WA maupun itu tuh bisa kalau kita ngomong itu jadi ketikan loh settingannya. Nah, itu namanya omongan speech to text, menjadi teks dibalik. Ada juga teks menjadi keluar suara, text to speech. Nah, text translation kayak Google Translate lah. Ini kalau mental game yang game-game ya catur ya, Go, Space Invader, Breakout dan sebagainya. Kemudian untuk pembuktian teknikalnya di sini ada memori, aritmatik dan sebagainya. Jadi ini akhir dunia gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa berselancar. Nah, maka ini sebenarnya digarap. Ya, saya juga bingung, teman-teman kita ini Muslim, tapi yang menggarap justru banyak yang non-Muslim. Contoh secara emosional, ya di Jepang sendiri ada yang namanya halal tourism. Secara emosional itu kan leisure-nya keluar, fun. Orang Muslim di seluruh, karena Muslim ini kan nomor 2 terbanyak gitu di dunia. Jadi ketika liburan ke Jepang, dia harus mendapat tempat khusus. Pemerintah Jepang sampai ke situ. Gitu. Kemudian Thailand mengeluarkan secara fungsional, kemudian religiusnya, ada namanya MUI-nya Thailand itu diakui dan terbaik di dunia, kalah MUI-nya Indonesia. Jadi Thai food-nya, makanan food-nya itu benar-benar bagaimana dia halal food-nya tuh number one lah, the best, verifikasinya tuh ketat banget. Nah, ini yang sekali lagi kita sebagai Muslim malah dipakai oleh yang non. Jadi connect-nya seperti ini ya dengan teknologi. Nah, bisnis kita sudah seperti ini nggak menjelang Ramadan? Kalau belum, nggak apa-apa, lebay aja. Kita eksekusi, kita planning kan, kita tambah-tambahin apa kayak gitu kan, kalimatnya, promonya ya di masing-masing bisnis teman-teman. Apa yang bisa jadi posisi tawar? Karena memang menjelang Ramadan tuh orang-orang tuh mendadak taubat walaupun nanti habis Lebaran dia kumat lagi. Nah, di vibrasi itulah yang kita ambil ya, gelombang vibe-nya, semangat mereka untuk mencoba lebih baik di bulan Ramadan itu yang kita optimal. Bukan maksud memanfaatkan ya dalam hal bisnis, tapi di sini ada dalam urusan tadi bagaimana spiritual, hijrah dan religiusnya. Jadi ada sebuah lifestyle di kalangan muda, terutama kalau mau momentum bisnis fashion, ada yang namanya hijrah movement. Jadi kayak sebuah identitas baru ya, keren ya, new cool. Bagi artis, terutama di kalangan artis itu di endorse oleh artis. Ketika mereka bilang hijrah movement, artis yang hijrah, itu seakan-akan kayak keren gitu, yang orang nggak berhijab menjadi. Kalau dulu kan saya nggak mau berhijab dalamnya dulu gitu. Sekarang artis-artis ngendorse justru kayaknya kerennya pakai hijab, nggak apa-apa, biar aja dulu, urusan nanti itu kewajiban itu nomor 2. Tapi untuk dakwah bagi kita hijrah itu kayaknya keren deh gitu. Anak muda sekarang kan senangnya gede-gede, keren-keren. Bisa nggak kita menerjemahkan, mendeskripsikan gitu ya, dan kemudian kita eksekusi secara nyata di dalam Scrum teknik. Bagaimana misalnya ambil contoh lagi dari properti, orang yang terbiasa beli rumah konvensional, kemudian kita deskripsikan dan kita buatkan agak-agak lebay, hiperbola, silahkan. Kita harus hijrah. Nah, ada kalimat hijrah di situ, ada kalimat sesuatu yang keren. Lu keren kalau punya rumah syariah, misalnya syar'i dan sebagainya, itu keren banget gitu. Seperti itu. Jadi kalau milenial teknologi ngeliat, oh keren juga nih gitu kan. Contohnya kayak hijrah fest Ramadan. Di acara-acara seperti ini beberapa kali Ane lihat di Surabaya, Jogja, Malang pernah ada seperti ini. Di Makassar itu bisa kita kayak endorse di acara itu jadi ini, karena mereka ngelihat, oh ternyata ini tuh yang support, ini tuh yang bisnisnya support gitu. Jadi populer, gelombang hijrah ini jadi demam
khususnya kalangan milenial muslim. Kayak gini, munculnya kesadaran gaya hidup yang lebih baik dari syar'i, mulai dari cara berpakaian hingga finansial yang terhindar dari riba. Kemudian konsumsi juga, sehingga harus sesuai dengan nilai-nilai Islam universal. Nah, teman-teman yang bisnisnya kuliner, of course, di Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law yang terbaru, itu sudah sangat dimudahkan bagaimana proses halal yang dulu hanya dimonopoli oleh LPPOM MUI di masing-masing provinsi atau kota ya mungkin ya. Sekarang sudah bisa bikin LPS, lembaga LPS lagi. Lembaga penyedia jasa halal itu secara swasta. Jadi Sukovindo udah mulai masuk. Saya lupa intinya yang dia secara teknik bisa menganalisa kimia-kimia itu, bahan-bahan itu, sejenis Sukovindo kemarin yang mendaftarkan, dan geo service seperti itu. Yang tambang, yang bisnis tambang biasa ini batu bara apa mulai kurang malah larinya ke situ. Jadi MUI sudah mulai ini dan ganti jadi BPJPH, masuk ke Kemenak justru lebih cepat gitu ya. Contoh memaksimalkan bisnis di bulan Ramadan, merek brand Total gitu ya, keluarin misalnya Almira, dia klaim gitu ya, deterjen halal pertama di Indonesia. Jadi agak lebay, tapi seolah-olah deterjen yang kita gunakan sebelumnya itu haram, ya kan gitu persepsinya itu. Loh, deterjen halal pertama di Indonesia gitu. Berarti kemarin yang kita eksekusi gitu haram, yang kita pakai buat laundry dan sebagainya haram gitu. Bahkan sampai kulkas pun gitu minta dilabelin halal gitu. Hanya karena mengejar momentum Ramadan ya. Yang sampai nanti mari ada logo halal MUI gitu ya, ranjang halal MUI gitu, pintu halal MUI gitu ya. Pusing nanti Pak Madi bangun rumah, batu batanya yang halal MUI gitu ya, harus berlabel gitu kan. Rumah syariah ini pintunya nggak ada label halal ya, pusing lagi ya kan. Ya, itu terlalu. Jadi fenomena halal of things ini, jadi mereka hanya ingin menuntut di tahun ini dan di masa depan produk halal. Tidak hanya terbatas pada makanan dan minum saja, jadi banyak yang membranding. Jadi apa salahnya kita punya bisnis membranding sebuah kehalalan, kemudian kesyarian, kemudian bahwa ini diproses dengan CHSE. Nah ini satu lagi ya, kalau mau mengeksekusi kuliner teman-teman. Kemarin Sandiaga Uno di Kemenparekraf mengeluarkan sebuah kayak sertifikasi baru namanya itu CHSE. Jadi Clean Health Environment Safety apa gitu ya. Clean Health Safety Environment gitu CHSE. Itu untuk kayak lu boleh jualan di tengah corona kira-kira gitulah. Jadi itu label surat izinnya CHSE. Terus adanya kajian pengajian gitu ya. Rame gelombang pengajian. Ini bagus, semangat ini bagus ya. Kita lihat di foto ini semua artis semua ya. Ini artis. Kalau di total ini wajah-wajahnya sudah 50 miliar ada kali. Ada Ipo Santosa ya kan, ada Tuku Wisnu ya kan. Ada siapa nih namanya? Doni apa sih Doni? Ya inilah artis-artis lah. Raffi Ahmad ya. Arie Untung ya. Semua ini artis-artis dengan ratusan miliar gitu, dan mereka bikin begini pelan-pelan hijrah udah bagus gitu. Nah kita bisa nggak seperti itu? Bisa, tentu bisa gitu. Mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya kita menginisiasi di RT kita gitu kan. Kemudian walaupun mungkin nanti ujungnya pakai modus ada bisnis kita nggak masalah, kan endorse supportnya kan kita juga gitu untuk mengadakan majelis tersebut gitu. Minimal daripada teman-teman selalu mengeksekusi bersedekah ke orang lain yang kita nggak tahu kemana akan lebih puas dan lega dan ikhlas kalau donasi support yang biasa gitu itu untuk
pengajian yang kita buat sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh bisnis yang menggiurkan, yang teman-teman bisa eksekusi, ya. Fashion ini jelas di bulan Ramadan. Tes-tes 1-2 kodi aja. Kalau udah habis kan nanti tinggal diobral. Di SBC itu ada banyak sekali ya. Di Surabaya ada ya, siapa yang garmen itu saya lupa. Di Bandung ada. Brandnya lupa saya. Mas siapa yang SOYC2 itu. Banyak yang fashion yang bisa kita resellerkan gitu. Artinya bisa kita OYC nggak apa-apa, bawa aja. Kadang kayak gitu. Kalau mau bawa aja, jualkan, nanti laku, kirim duitnya. Kadang sampai begitu teman. Nggak, kalau ngomong misalnya jujur nggak ada modal gitu kan, dipinjamin 1 kodi gitu kan. Nanti kalau amanah kan tiap bulan tinggal ditambahin gitu. Kalau bingung DP-nya. Sekarang yang penting komunikasi lah. Yang berikutnya juga bisnis-bisnis wakaf itu sangat besar sekali potensinya. Kalau teman-teman mau garap, di sini kita sebut aja ada Lazis, ada ACT, ada Inisiatif Global Wakaf, Rumah Zakat, Bank Syariah Mandiri juga, ada jadiberkah.id. Potensi wakaf Indonesia itu 5.000 triliun per tahun. Sampai-sampai pemerintah mau menggarap ya. Jadi kemarin kan sampai ada badan dibikin gitu. Wah, sayang banget nih. Kenapa kita nggak garap sendiri gitu. Malah semakin banyak semakin bagus ya. Artinya sebenarnya yang utama itu bisnis teman-teman tuh bagusnya wakaf produktif dulu. Nanti kalau sudah ada wakaf produktif berjalan, baru divisi di bawahnya itu bikin tahfiz, bikin ponpes, bikin bisnis A, B, dan C. Ini untuk share diskusi, berbagi pandangan saja. Kalau kayak saya bikin iCare, mungkin di Surabaya pernah dengar iCare, di Makassar belum ada kayaknya ya. Blue Helmet istilah kami. Kemarin di gempa dan banjir di Kalsel itu, saya hampir 2 minggu di sana. Bulan Januari itu kita tim iCare bergerak. Itu hampir 1 miliar kami donasi itu. Jadi putarannya besar sekali di situ. Nah, artinya wakif kita ada di situ juga untuk kita bisnisin. Jadi wakaf produktif itu bukan kayak sedekah orang nyumbang 10 juta. Kita kasih 10 juta, habis lewat. Enggak gitu. Jadi wakaf produktif, orang nyumbang 10 juta, kita putarkan bisnis, kemudian menghasilkan profit. Nah, profit itulah yang untuk dipakai sedekah. Jadi orang itu yang nyumbang itu sudah beramal jariah, uangnya beranak, kita beranakan. Misalnya kita beli lahan kosong di pinggir jalan, kita jadikan lahan parkir di tengah kota, wakaf produktif. Nah, itu uang mengalir. Seperti sumbernya ini ya, Utsman bin Affan ya, sampai ada rekeningnya sampai sekarang di bank itu. Sumur yang dibeli dari Yahudi itu di tengah kering kerontang ceritanya. Nah, itu wakaf produktif. Potensi ini besar. Perusahaan-perusahaan syariah company ini lagi pada dilirik semua. Bahkan yang kebanyakan orang-orang non-muslim kalau kita lihat kayak ada Ruben Onsu dan sebagainya. Oke. Nah, ini behavior shifting during Ramadan, selama Ramadan ya. Teman-teman bisa lihat kayak di GoFood itu. Jadi memang poinnya di jam 2, kemudian jam 3 ya waktunya ini. Orang sahur ya. Sahur paling tinggi di sini 450%. Bayangin buka bisnis ini di bulan Ramadan 450%. Ini puasa jelas minus. Puasa mulai lagi berbuka puasa ini orang belanja ba'da asar 75%. Turun naik lagi jam 9 habis
terawih orang makan. Ada habit kita yang biasanya tuh makan berat itu habis terawih. Ada yang habis buka puasa langsung makan berat gitu. Biar enggak ini kan. Anda di tim yang mana? Tim yang makan habis isya, habis terawih, atau langsung buka puasa, langsung satu lusin diselesaikan. Ini data grow pick up selama Ramadan. Sekian persen, jadi grow scale-nya ya. Jadi tampilannya orang minggu pertama berangkat bepergian ke masjid meningkat hingga 58% dari rata-rata. Namun tidak demikian halnya di minggu-minggu berikutnya. Biasa kalau sudah mau lebaran, Safa dan tawaf Safa dan Marwahnya di mall ke mall gitu. Nah, ini peluang. Artinya secara makanan GoFood sudah disiapin, Grab sudah disiapin. Jadi begitu Ramadan udah meledak. Ini yang harus dieksekusi. Halal marketplace, ini ada namanya Dunia Halal, nggak tahu masih ada nggak sekarang ya. Duniahalal.com, ya teman-teman bisa jual di sini. Muslimnesia, ada masjid terdekat. Syariah blockchain. Ini sistem wakaf crowdfundingnya dengan berbasis blockchain. Ada lagi yang kayak gini, Lailatul Coding ya. Jadi teknologi dengan kegiatan amal mempertemukan project owner dan developer yang bersedekah untuk mengerjakan proyek digital. Jadi uang yang didonasikan dari project owner disalurkan kepada yang membutuhkan. Ini contoh aja di Bandung kemarin sama Jakarta. Nah, Nusa ini juga menjadi Muslim friendly content yang dikenal kemarin ya. Bahkan viral kan sampai bisa digagalkan tayang. Kira ada bau-bau ini khilafah lagi. Muslim konten kreator udah mulai banyak kayak Gita Savitri ini ya. Augmented reality, kartu-kartu muslim, ini juga teknik-teknik untuk orang role model. Kemudian fun-nya, nah ini yang saya bilang tadi, destinasi wisata halal kelas dunia. Bisa nggak kira-kira bisnis kita dikoneksikan ke wisata yang ada di sekitar tempat tinggal kita gitu. Jadi bahkan banyak turis-turis yang bingung, selain terutama guide yang kurang, sangat-sangat kurang. Bahasa Inggris kita juga sangat kurang. Kemudian orang Dubai, Uni Emirat, Qatar dan sebagainya yang kaya-kaya tuh yang jualan sayur aja pakai Lamborghini gitu. Ada tuh meme saking kayanya tuh, peliharaannya bukan kucing lagi tapi harimau macan. Artinya kan orang berduit semua, dan mereka liburan ke Bali kan kemarin ribut, ditolak. Mau bikin wilayah halal itu ditolak sama Hindu. Padahal bukan masalah soal agamanya, tapi ininya gitu loh. Halal kelas dunianya. Ini yang akhirnya orang lebih milih lari ke Malaysia, lepas lagi. Contoh misalnya Banyuwangi meluncurkan pantai dengan konsep syariah dan mengadakan berbagai event. Halal Park. Kita jarang bersatu sih untuk hal-hal seperti ini ya. Dalam hal politik dan ini saja eksekusinya tuh lemah. Kebanyakan non-muslim yang bikin kayak gini gitu. Sekat-sekat, kontainer gitu. Jadi ada kayak suatu ekosistem, kita bisa kerjasama sama instansi daerah. Makanya nanti di GWU itu kan di Jogja, sayangnya di Jogja GWU-nya nanti tanggal 28 itu kan, kalau nggak salah 2 hari. Saya panitia juga. Saya bilang coba
keynote speak-nya Wagub misalnya Emil Dardak saya bilangannya. Atau di siapa pengusaha di Jogja gitu ya. Yang ada di lingkungan instansi gitu. Baik daerah maupun provinsi. Karena nanti kita harus ada lobby SBC ini harus ada lobby yang nasional ngomongnya sudah kayak misal kayak gini hal park, ekosistem dan sebagainya. Supaya kita dapat peluang dan project-project juga di anggaran tahun-tahun berikutnya gitu. Jangan sampai kita hanya jadi penonton lagi. Ntar kalau Surabaya diambil bos ini semua apa? Lanyala Mataliti, bosnya PP Jawa Timur, premannya ini ketua DPD. Nah, itu kita selalu jadi penonton, gitu. Karena kita selalu diam melihat kemungkaran, kemaksiatan. Sekali lagi soal dieksekusi, ide kita itu luar biasa jutaan, tapi kita memang kalah di disiplin terhadap eksekusi tadi. Jam berapa sudah? Jam 10. Habis ini ada lanjutan KPB internal lagi? Atau gimana? Ada lanjutan. Oke. Oke, sudah mau ini. Jadi MICE itu artinya ini terpotong ya. Meeting ya, insentif, conference dan exhibition. Itu ramai acara-acara seperti ini. Weekly hijab dan sebagainya, hijrah fest didatangin oleh muslim dan muslimah apalagi di Ramadan ini, dan ini peluang untuk yang kita eksekusi. Bisnis umroh, adventure juga masih menjadi peluang besar ketika mulai lampu hijau, karena 2020 benar-benar mati. Sampai murid saya yang dia punya ruko itu besar lah ya, sampai harus jualan telur organik di depannya, karena habis sudah umrohnya apa dan liburnya apa, orang sudah DP dan apa ya, mau bagaimana lagi gitu. Kita nggak terduga, ini yang paling terdampak banget. Ini skip lah, terlalu gede ini konsep Muslim Mall. Nah, syariah wedding industry juga masih jarang ya, pria wanita dipisah gitu. Kadang kita bikin sendiri aja sih kepanitiaan itu, tapi kalau yang benar-benar wedding secara syariah itu masih belum ini. Post wedding fotografi belum ada, yang no sentuh klub gitu. Banyakan kan wedding, makanya bahasanya post wedding kan, bukan pra wedding kan, prawed di post wedding. Nah, itu untuk lengkapnya nanti teman-teman bisa buka di Inventure ya, inventure.id. Di sini banyak data-data fakta menarik yang bisa dibagi. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Ada? Coba teman-teman, ada pertanyaan? Dipersilakan. Kalau tidak ada, saya bertanya. Silakan. Terima kasih, Coach Dedi. Jadi ini kan memang berulang ya momentum Ramadan gitu. Yang ingin saya tanyakan, kalau kemudian berdasarkan riset atau data yang mungkin barangkali Coach Dedi ada, itu kalau kita untuk awareness atau engage atau promosi, itu kira-kira di channel mana ya yang orang kemudian paling banyak lihat, apakah kemudian Instagram atau Facebook dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua, kalau kemudian kita kaitkan dengan Scrum dan Agile, ini kira-kira pengaplikasiannya kita seperti apa? Terima kasih. Oke. Pertama saya perlu tahu dulu segmennya Pak Madi sendiri itu wilayah mana? Kalau demografinya mau dihantam. Kita biasanya Malang, Surabaya, dan Sidoarjo. Itu yang lebih banyak. Malang, yang mau dijualin itu Malang, ya, Surabaya, sama Sidoarjo ya? Betul. Itu berdasarkan data terbanyaknya kita, makanya kita bidik 3 kota besar itu yang lebih utama. Nanti Pak, saya kalau data lengkap nggak ada, tapi biasanya cara yang pertama bisa saya lakukan itu, kalau sama klien itu,
Pertama, saya buka dulu BPS-nya. Jadi misalnya www.bps Jawa Timur misalnya. GoID Jawa Timur. Nah, sudah ada nih. www.bps GoID Jawa Timur. Jadi nge-grab data yang utama itu kita ambil mentahannya dulu, baru nanti kita olah. Ya. Kelihatan ya di layar ya? Ya, sudah muncul. Jatim BPS GoID misalnya. Nah, Pak Madi dan kawan-kawan nanti bongkarnya itu di sebelah kiri. Seluruh Indonesia sama kok. Jadi misalnya Pak Arham cari yang Sulsel atau Makassar, nanti ketik aja BPS GoID Makassar misalnya gitu ya, atau Sulawesi Selatan. Nanti kita di sebelah kiri itu ada sosial dan kependudukan. Sosial dan kependudukan, kemudian biasanya di kependudukan ini di mana gitu. Kemudian perumahan, misalnya Pak Madi perumahan, Pak Madi bisa fokusnya di sini misalnya perumahan. Banyak sih datanya. Nah, jadi ini dalam tabel angka-angka semua. Nah, setelah kita dapat, agak berat ya, matikan dulu videonya. Setelah kita dapat datanya, baru nanti kita olah di Scrum and Agile tadi. Kita mau ngajar di segmen mana, baru di situ baru ketahuan pakai channelnya apa. Ciri-cirinya intinya seperti ini. Saya tidak tahu ya Malang sama Sunda. Biasanya kalau kota yang penuh dengan jasa atau dia persinggahan atau tempat hub lewat, biasanya dia senang channelnya orang itu lewat Facebook yang ada copywriting, tulisan dan sebagainya. Tapi kalau dia kota misalnya orangnya tuh pekerja semua, industri, ya mungkin kayak mirip antara Sidoarjo atau Surabaya, saya nggak tahu. Nah itu bisa cocoknya channelnya pakai Instagram, Mas. Kalau di Facebook bisa Facebook grupnya di sana, channel Instagram. Kalau mau ngiklan Facebook Ads sekalian. Kemarin ada kelas saya tuh sama Sinergi, ada yang ikut nggak tuh? Digital marketing tuh kelas Facebook Ads basic kan. Mungkin bisa belajar nanti daftar untuk batch selanjutnya. Kemarin 100 ribuan aja ya. Sama Mas kerja sama Sinergi sama ini. Nah, itu ditembak di 3 kota itu dengan channel yang itu tadi. Kalau di Scrum-nya sudah kayak misalnya kita plan-nya, to-do list-nya, Kanban tadi cari data dulu, fee-nya seperti apa, baru kita tembak supaya lebih segmented, Pak. Kita nggak sembarangan jual. Misalnya tadi kan sudah ada screen ya, bahwa Malang, Sidoarjo, dan Surabaya gitu. Ternyata nanti siapa tahu Pak Mading ada suatu wilayah sama dan itu berpotensi closing gitu loh, jualan juga tuh. Bahkan kita terlewatkan gitu. Dan bisa jadi itu dekat gitu kan. Kayak gitu. Kayak kemarin Nui itu jualan ring wedding ya, cincin ya. Rumahnya pertengahan antara batu, tapi dia lebih
nembak ke Malang, kita ada kabupaten tetangga yang masih bisa orang datang ke situ dan masuk gitu secara jarak dan sebagainya. Itu yang mungkin kadang bahkan istilahnya kita semut di depan mata di seberang, nah, terlihat bisa jadi gitu juga. Tapi yang 3 tadi saya yakin masih itu segmen utama, betul. Tapi bisa juga yang kecil-kecil itu setelah kita lihat di sini sih gitu. Kayak misalnya mungkin yang seputaran Gunung Semeru itu ada apa aja di utara tuh ya, kayak misalnya Banyuwangi mungkin, Lumajang, atau selatannya Malang misalnya kayak wilayah Kepanjen, itu banyak juga orang-orang yang sebenarnya orang-orang kaya, cuman dia kadang bertenangnya di Kepanjen, kemudian bisa aja dia cari rumah di Malang. Kalau mau yang lihat kecil tapi banyak Pak, sebenarnya luar provinsi Pak. Contoh kota-kota yang orang-orang yang tajir-tajir kaya itu masih Kalimantan Timur itu jelas. Kalau orang kuliah, kita kuliah kemudian di Jawa pasti selalu stereotipnya orang Kalimantan tuh kaya-kaya gitu. Saya nggak tahu kenapa. Nah, tapi memang terlihat gitu dari gaya belanjanya. Bahkan ketika anaknya kuliah di Malang, di Surabaya, itu sampai dibelikan rumah hanya karena anaknya kuliah. Nah, artinya itu ada potensi di situ, Pak. Kalau mau nembak juga demografi. Walaupun nggak banyak, tapi artinya kita bisa menangkap, oh ini ada peluang loh. Artinya kan kita bisa ada marketing di kampus-kampus gitu ya. Mungkin selama ini bisa kita terlewatkan. Nah, ini kembali lagi kalau mau mengeksekusi Scrum-nya lewat channel kampus. Jadi tidak hanya secara online yang tadi Facebook, tapi bisa juga ke kampus-kampus itu udah standby gitu. Bahkan kita misalnya naruh affiliate atau freelance agency, entah dosen atau murid semester 2 atau ibu kos gitu, gimana gitu. FYI bulan Juli kalau tidak salah sudah mulai aktif lagi perkuliahan. Jadi insya Allah mungkin anak-anak itu balik lagi. Kos-kosan yang kemarin dijual murah itu mungkin sudah tidak jadi dijual lagi. Kemarin kan kasihan banget ya. Di kota-kota banyak kampus itu banyak sekali di OLX itu jual yang apa kos-kosan second ya. Rame. Nah, ini bisnis. Ini agak berat kayaknya dari layar saya. Itu salah satunya. Jadi potensi besar juga banyak orang-orang kaya yang nguliahin anaknya, dibeliin rumah, sebagainya. Nanti begitu sudah lulus dijual kembali. Setahun sebelum lulus, man. Kayak teman-teman saya tuh. Banyak. Itu mungkin komandan. Kalau ada lagi yang mau bertanya. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, disilahkan. Monggo, ada yang ingin ditanyakan? Pak Arham, Pak Tommy, Pak Erwin, ada kalian yang ingin ditanyakan? Sepertinya belum ada yang ditanyakan. Monggo, Coach Dedi, apa ada yang mau ditambahkan lagi atau sudah cukup? Ya, mungkin sudah
cukup ya, panjang lebar. Sebenarnya tinggal eksekusi teman-teman saja lagi. Saya hanya kasih trigger, saya hanya kasih ini jalannya, ini metodenya, ini way-nya. Mau dipakai monggo, enggak juga monggo. Kalau ada metode yang lebih baru lagi, silahkan share ke kita. Jadi saya bisa belajar lagi ke teman-teman semua. Artinya tidak ada yang lebih pintar di sini, tidak ada lebih hebat di sini, karena kita semua pembelajar. Saya kalau dimanapun di kelas itu bukan mengosongkan gelasnya lagi, ya. Kayak tandon itu saya pasang, pura-pura bego lah pokoknya. Gimana? Jadi haus ilmu itu boleh, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan ilmu tersebut, apalagi bisa meneruskan amal jariah ke teman-teman, misalnya nanti punya adik-adik kelas lagi yang KPB di bawahnya lagi, dan sebenarnya kan pasti akan setelah kayak sekarang OEC 4 nanti ada OEC 5, kita yang jadi mentor, dan itu semangatnya harus terus ditularkan, karena ini semangat SBC, kita membangun peradaban. Jadi berpikirnya tidak sekarang, mungkin setelah 3 SBC atau GWU ke 40 baru di situ peradaban kita bangkit. Sekarang mungkin lagi masa-masa sulitnya Muslim, kita sulit juga berbisnis dan sebagainya. Artinya berdakwah bisa di mana saja. Ini juga bagian dari dakwah kita kan. Tidak harus pakai surban dan pakaian gamis ya. Melalui ekonomi ini juga bagian dari jihad kita. Simbol-simbol jihad kita ekonomi. Karena dari teman-teman sendiri juga yang nanti membiayai dai-dai yang berdakwah ke kampung-kampung, ke desa-desa. Gitu sih. Makanya kita harus sukses ini bisnis ya, teman-teman. Amin. Harus wajib sukses. Amin. Kaya. Itu aja dari saya. Silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Dedi dari awal ya pertemuan kita yang pertama sampai kemudian di pertemuan kita yang terakhir terkait dengan Scrum dan Agile. Memang yang paling penting adalah apa yang sudah kita dapatkan ini kita eksekusi ya secara istiqomah agar kita bisa grow, kemudian bisa berbagi dengan yang lainnya tentang kesuksesan kita. Saya ingat yang tadi malam disampaikan CRA dalam sesi UKM naik kelas yang kedua, beliau menyampaikan tulis apa yang akan dilakukan, kemudian lakukan apa yang sudah ditulis, gitu ya. Jadi barangkali kita di SBC banyak tools yang sudah diberikan oleh Coach Ridwan. Barangkali itu adalah alat yang kemudian bisa kita gunakan sebagai parameter kita untuk berusaha atau melaksanakan bisnis kita ya. Jadi jangan lupa Coach Dedi selalu menyampaikan walaupun sedikit terus dieksekusi, kemudian eksekusinya itu kemudian kita evaluasi apakah sudah efektif atau belum. Gitu. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Kita cukupkan untuk pertemuan di pagi ini. Nanti kita lanjutkan di KPB kita. Nah ini alhamdulillah Pak Zainuddin sudah hadir. Mohon izin nanti Pak Zainuddin dengan ya share ke grup kita untuk melanjutkan KPB kecil kita. Terima kasih. Foto-foto. Teman-teman, foto-foto. Monggo. Siap, monggo diaktifkan kameranya. Kita foto-foto. Mohon maaf ini laptop saya screenshot-nya rusak, jadi yang laptopnya bagus yang bisa screenshot Pak Tommy bisa-bisanya, Pak Tommy atau Pak Jainuddin. Mana ini teman-teman ini kameranya nih belum aktif ini. Monggo diaktifkan teman-teman. Dibantu untuk screenshot. Udah mau selesai baru ambil headset Pak Jai.
Woi, baru kembali keliling antar pesanan, laris manis. Aja. Mantap. Kayaknya itu yang penting ya. Jepang dong. Pejuang ekonomi. Saya screenshotkan aja deh, saya pakai ini saya. Siap. Oke, yang ada ya 1, 2, 3. Tuh, Pak Tommy. Oke, Ayo Pak Tommy, skidut. sudah. Monggo kalau mau lagi. Ya lagi. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Coach Dedi, ilmunya yang sudah diberikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di sesi-sesi yang lain karena namanya banyak ilmu yang sebetulnya belum dikeluarkan ini sama Coach Dedi. Jadi Saya terlambat nih, gimana ini? aja terlambat. Tidak apa-apa, Pak. Nonton rekamannya aja nanti, nonton rekamannya aja, Bos. Oh, saya itu tadi tuh udah ngebut loh padahal. Jangan, bahaya. Tadi sempat saya join sebentar. Pas baru join nungguin customer, baru masuk customernya manggil saya, ya sudah buru-buru saya matiin. Sebenarnya customer lebih penting. Iya deh. Eksekusi itu nomor 1. Kan ilmunya sudah, eksekusi dulu. Belum, ilmunya belum sempurna ini, masih jauh ini, masih perlu ilmu lagi nih. Walah, ya Allah. Banyakan. Iya. Jadi ahlul seminar. Top. Ya Allah. Sehat Pak Jai? Alhamdulillah sehat. Weekend biasanya bisa santai, sekarang malah trennya weekend ini malah nggak bisa santai. Sombongnya. Mantap. Scrumnya sudah dipraktekin itu masalahnya. Oh iya, mantap dong. Tinggal nanti belajar FB Ads aja lah. Nanti kita cari waktu yang pas. Ya, Kita ajarin Facebook Ads, Instagram Ads, Google AdSense. Yang jasa pakai AdSense Google aja, yang produk pakai FB Ads ya. Malah khawatir saya Coach nanti kalau overload di malahan sekarang. Biar aja, pokoknya nggak tidur pokoknya. Biar aja. Itu aja kita ada libur. nggak ada liburnya sekarang. Terus ini kan udah pada pesan untuk bulan Ramadan sama Lebaran, kita masih belum bisa menerima. Saya katakan sombong. Ini menolak rezeki nih, nggak boleh. Bukan menolak. Jadi kan kemarin membuat spesial, kata Coach Dedi sendiri seperti itu kan. Jadi value added-nya seperti apa, kayak gitu kan. Membuat kita itu produk, ya kalau misalnya saya harus mulakan 100 produk harga misalnya per pieces-nya 2.000, mending saya mengeluarkan produk cuma 25 tapi per pieces-nya 10.000 kan kayak gitu. Jadi kan effort kita juga nggak terlalu banyak, tapi hasilnya cuannya itu yang penting misalnya. Aduh, pusing. Mantap. Kok pusing tuh loh? Pusing ya? Salah lagi ya? Banyak uang, banyak orderan, pusing. Nggak ada orderan, pusing. Memang nggak ada syukurnya. Ya benar, manusia nggak ada syukurnya kayaknya. Astagfirullahaladzim. Harus bersyukur. Ya? Taib, lanjut. Pamit dulu. Ya. Terima kasih Coach Dedi. Thank you, Coach. Yap, teman-teman, ini biar nggak terlalu panjang yang direkam, nanti kita ganti channel aja ya. Siap. Bisa dibantu Pak Zai untuk linknya? Bisa ya, nanti di-share ya? Sebentar. Di Japri aja nggak apa-apa. Yang mana ini? Yang untuk KBP? Ya, untuk KPP-nya kita. Oke. Sebentar ya. Ini live dulu berarti ya? Ya, kita keluar dulu dari ini, nanti kita tunggu di informasi selanjutnya untuk link Zoom-nya. Terima kasih teman-teman. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.